Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Oh iya, saudara, sebelum kita mulai untuk perenungan kita hari ini, jangan lupa ya di-subscribe dulu. Lalu nanti beri like atau komen di bawah. Supaya kita bisa terus komunikasi lewat teknologi ini. Kenapa saudara? Karena kita di dalam masa-masa social distancing, di mana kita nggak bisa ketemu secara langsung. Ya, jangan lupa di-subscribe. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian yang akan saya putar sebentar lagi. Kalau bisa, mari ikut nyanyi ya, sama-sama. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. Saudara, renungan kita saat ini diambil dari Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai dengan ayatnya ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, bagian yang memberkati saya adalah bagian pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus,
Ini di ayatnya yang ke-38. Di bagian akhir mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, saudara, yang memberkati saya adalah lewat bagian ini saya diingatkan oleh Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan untuk apa? Kalau datang kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai pergumulan, permasalahan, itu sudah benar. Tetapi saudara, datang kepada Tuhan dengan pertanyaan seolah-olah menghakimi Tuhan, itu yang tidak benar. Nah, saudara, saya diingatkan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini bahwa ketika saya seharusnya datang kepada Tuhan oleh karena masalah apapun yang saya harus hadapi di dalam hidup ini, saya harus datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, dengan hati yang betul-betul hancur, hati yang betul-betul memohonkan akan pertolongan Tuhan di dalam masalah yang sedang saya hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tantangan untuk melakukan hal itu. Saya adalah seorang yang sebenarnya sangat senang sekali yang namanya menerima tantangan, saudara. Ya, jadi kalau ada tantangan itu sepertinya, nah inilah yang bikin hidup lebih hidup, saudara ya. Nah, seringkali saya pakai pengalaman saya, pakai cara pikir saya, dan ada waktunya di mana seolah-olah Tuhan berkata, "Kamu mau pakai pengalamanmu, cara pikirmu?" Nah, saudara, ketika saya diperhadapkan ada satu masalah yang dimana saya tidak bisa mengatasinya dengan cara pikir dan pengalaman saya, saudara, nah di situ, saudara, saya datang kepada Tuhan. Tetapi saya pikir-pikir lagi ya, kadang-kadang saya datang bukan betul-betul meminta pertolongan Tuhan, saudara. Tetapi sebenarnya saya sedang berkata seperti murid-murid pada waktu itu. Tidak pedulikah engkau kalau saya binasa? Jadi yang saya pikirin, saudara, kalau saya datang sama Tuhan adalah, Tuhan kayaknya nggak peduli nih dengan saya. Tuhan kayaknya tutup mata nih, tutup sebelah mata dengan persoalan saya. Nah, saudara, di sini waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, saya sempat berpikir, aduh, ini murid-murid sudah ikut Tuhan, lihat Tuhan langsung, melihat apa yang Tuhan buat, tapi masih nggak percaya. Saudara, saya refleksi kembali. Berapa lama saya ikut Tuhan? Berapa banyak pertolongan Tuhan yang saya alami dalam hidup ini? Tetapi saya juga masih seringkali ketika menghadapi masalah saya berkata kepada Tuhan, "Tidak pedulikah engkau di dalam kondisi permasalahan saya ini?" Saudara, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan tolong saya untuk bisa lebih sungguh-sungguh lagi mempertaruhkan, membaringkan hidup saya kepada tangan pertolongan dan tangan pemeliharaannya. Itu juga ketika menghadapi persoalan global dan persoalan di Indonesia pada saat ini, saudara, menghadapi COVID-19. Saya rasa tentu saja kita mempercayakan kepada para ahli, dokter untuk menangani akan hal ini. Tetapi mari kita dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kita memohon pertolongan Tuhan. Kiranya kuasanya lah yang menolong, baik para dokter, tenaga medis, dan setiap kita untuk bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Ini apa yang saya dapatkan, saudara, sebagai renungan, refleksi buat saya pribadi. Bagaimana dengan saudara? Silakan saudara boleh isi kolom komen di bawah. Apa yang saudara dapat? Bagaimana saudara diberkati lewat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bye.